Sejumlah lokasi bekas tambang tanah uruk di Kabupaten Nganjuk dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan upaya reklamasi. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari sejumlah pihak karena dinilai merusak lingkungan hidup dan membahayakan nyawa manusia. Sorotan tajam salah satunya datang dari Hamid Effendi, aktivis LSM Lingkungan Hidup Nganjuk. Ia telah melakukan investigasi langsung ke beberapa titik lokasi tambang tanah uruk, salah satunya di wilayah Kecamatan Pace. Usai Hamid Effendi melakukan investigasi, ia melihat beberapa titik bekas tambang yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk belum dilakukan reklamasi. Lahannya masih berbentuk kolam yang sangat besar dan sangat membahayakan bagi keselamatan. Hamid khawatir jika ada anak kecil yang bermain di sekitar kolam tersebut bisa meninggal karena tenggelam, di mana insiden itu sudah pernah terjadi di lokasi bekas tambang di Desa Sekar Putih, Kecamatan Bagor beberapa tahun lalu. Atas temuannya tersebut, Hamid meminta Pemkab Nganjuk untuk turun tangan dan melakukan pengawasan yang lebih ekstra. Ia menyaksikan sendiri lahan bekas galian tambang yang awalnya berupa bukit kemudian dikeruk dan sekarang menjadi lahan tidak produktif. Menurutnya, sesuai aturan harus direklamasi agar kembali menjadi lahan produktif atau bisa ditanami pepohonan lagi. Dampak dari pembiaran tersebut, lanjut Hamid, yang dirugikan adalah lingkungan dan masyarakat, serta pemilik lahan yang digunakan sebagai lokasi tambang. Dan hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan yang melakukan penambangan. Hamid juga menambahkan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan dokumen atau keterangan yang benar sesuai dengan izin yang diberikan oleh negara. Dokumen tersebut itu meliputi data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika diketemukan di lapangan izin pertambangan untuk reklamasi namun faktanya justru aktivitasnya lain, maka perusahaan tambang tersebut dapat dikategorikan dugaan memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar atau tidak akurat secara sengaja atau dengan tujuan untuk menipu orang lain. Terkait dokumen pertambangan, sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Tindakan menyampaikan keterangan palsu dapat memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius, seperti pidana penjara, denda, kerugian finansial, reputasi yang rusak, dan hilangnya kepercayaan dari orang lain. Setelah kita investigasi, itu melihat beberapa titik bekas tambang yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk itu belum dilaksanakan reklamasi, yaitu masih berbentuk kolam yang sangat besar dan sangat membahayakan bagi lingkungan. Dalam artian kalau ada anak kecil yang bermain itu bisa meninggal kayak kejadian yang di Sekar Putih beberapa tahun yang lalu. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi kalau diadakan pembiaran pada eks tambang yang ada di wilayah salah satunya di Kecamatan Pace. Ya, kami meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ekstra, tinjau lagi lokasi bekas tambang di situ karena petani itu mengharapkan dulu pada lahan tersebut lahan yang tidak produktif dalam bentuk bukit, sekarang diadakan penggalian biar nanti endingnya ke depan bisa ditanami atau menjadi tanah yang produktif. Tapi kenyataannya yang ada di wilayah Gondang itu masih dalam bentuk kolam yang besar yang sangat membahayakan lingkungan atau anak-anak yang bermain di lingkungan tersebut. Yang dirugikan adalah lingkungan. Dalam hal ini yang paling tupoksi adalah pemilik lahan yang dulu pada saat mau menggali penambang menjanjikan mau direklamasi, tapi kenyataan ini kan ditinggal gelanggang, tidak ada kegiatan reklamasinya. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus terhadap pelakunya dapat dipidana denda dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Ekspresi TV melaporkan.